Bagi sebagian orang, melihat penurunan IHSG itu adalah suatu gejala yang terjadi di pasar modal. Investor lose, lalu kemudian ribut deh. Tapi setelah itu kita menyaksikan kok bertubi-tubi, apa hubungannya dengan geopolitik? Kita tentu tidak bisa membaca ini sepotong-sepotong. Kita harus bisa membaca satu kesatuan. Bahkan hari ini kita membacanya tidak cukup hanya membaca saham. Kita juga harus melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, negara penentu yang 55% mata uang global itu sebagai reserve currency masih US dollar. Negaranya juga masih mengatur kontrak-kontrak komoditas, keuangan dan lain sebagainya. Jadi ketika ada perubahan arah kebijakan di Amerika, kepemimpinannya presiden di sana, bagaimana the Fed-nya, bagaimana mereka menata ekonomi global akan berpengaruh kepada kita. Tapi ketika itu terjadi tidak hanya pada Indonesia, terjadi pada beberapa negara. Tapi masalahnya kenapa terus-menerus dengan Indonesia ini? Ada apa sebetulnya? Itulah yang akan kita diskusikan dan hari ini tamu saya adalah Dr. Yanuar Rizky, founder Bright Institute atau seorang juga senior economist. Yang lama saya kenal sebagai komisaris, sebagai investor, sebagai analis, dia adalah orang yang tepat untuk membicarakan topik kita kali ini. Seperti apa? Mari kita bahas bersama dan stay relevant. Mas Yanuar, Ya, Prof. selamat datang di Cafe Berisi. Ya, makasih, Prof. Sama-sama. Saya senang sekali nih. Ya. Saya juga senang datang Prof. sini ya. Dan ini sekarang mendirikan Bright Institute. Ya, Bright. Apa itu Bright Institute? Ya, lembaga riset ekonomi sih, Prof. Lebih ke Riset ekonomi. Ya, lebih ke think tank dan sebagainya gitu. Ya. Karena saya kan dulu seperti Prof tahu ketika saya ke BUMN kan saya yang memang lembaga saya yang lama. Ya. Saya lepasin karena saya takut nanti Konflik ada of interest. konflik of interest gitu. Jadi kemudian saya buat baru lagi Oh. gitu, dengan beberapa teman lah gitu. Ya. Gitu, Dan Anda masih terus menganalisis juga makro-mikro ya? Ya, makro. Anda kan tidak hanya makro saja, tapi Ya. juga mikro juga ada Ya. teropong, melihat investasi. Ya. Oke. Apa bacaan Anda tentang situasi yang terjadi belakangan ini? Baik. Sampai kemudian harga saham kita seperti itu dan kelihatannya kok ada kegaduhan-kegaduhan yang bisa dirasakan kan sebagai investor, sebagai ekonom gitu. Apa yang Anda lihat? Baik, Prof. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita lihat dulu dari yang pendek, terus kita lebarin ke belakang gitu. Misalnya dari terakhir kemarin gitu. Terakhir kemarin ini kan sebetulnya terjadi 2 kali halting. Nah, sebetulnya kan halting itu gini, Prof. Jadi halting itu di semua bursa, Ya. dia punya yang namanya circuit breakers. Circuit breakers. Jadi circuit breakers itu kalau indeksnya yang jatuh, Ya. berarti kan sebetulnya boleh dibilang kepanikan pasar. Ya. Kalau kepanikan pasar itu ada informasi yang mendukung, maka bursa itu tidak boleh intervensi, Prof. Sepanjang informasi itu benar. Oke. Nah, jadi kayak dulu waktu kita 97, 98, 98 kita circuit breakersnya masih ikut negara maju, Prof. 15%, gitu ya. Sehingga kan 15% dalam sekali, Prof. Dalam Nah, sekali. sementara aturan circuit breakers itu kan memang stop kayak listrik itu, Prof. Ya. Dia jatuh, sesi berikutnya bagus jatuh Supaya gitu. tidak kebakaran. Nah, jadi kan kalau 15, 3 sesi udah setengahnya kan, Prof. Udah setengahnya. Nah, jadi dulu kemudian direview, diturunin ke 5 gitu. Nah, lama nggak kena lagi circuit breakers, kena tahun lalu, Prof. Maret 2025. Ya. Nah, kena circuit breakers 5%, kena lagi, dan mungkin direview, dinaikkan 8%. Nah, sekarang di Januari kena di 8% 2 kali. Tapi sekarang kita lihat peristiwanya, Prof. Ya. Nah, peristiwanya apa informasi yang dianggap mendukung? Ketika di Maret 2025, sebetulnya sama juga MSCI juga, Prof. Jadi MSCI waktu itu mengeluarkan rilis research yang mengatakan posisi portofolio di Indonesia itu dirubah dari long ke short. Apa artinya? Artinya kalau dari long itu kan gini, Prof. Kalau saya misalnya beli Telkom, saya beli Telkom hari ini karena saya melihat nanti dividen yang akan dibagikan Telkom akan naik. Jadi kan yang saya kejar dividen yield. Ya. Berarti pendapatan saya sebagai pengelola dana akan dapat dari dividen, itu yang saya kejar. Ukuran performa saya dividen yield. Saya beli berapa sahamnya, nanti saya dapat dividen berapa, itulah yang akan menjadi ukuran performa saya. Nah, si sahamnya sendiri akan dalam posisi aset di saya, di neraca, yang dalam posisi hold, bukan trading. Jadi artinya saya hold, di rugi labanya, saya akan dapat dividen yield. Yeah. Artinya
saya punya optimisme secara fundamental underlying perusahaan saham yang saya ambil itu akan memberikan dividen yang meningkat. Oke. Jadi kalau harga sahamnya naik, berarti saya memang punya persepsi bahwa harga itu merefleksikan fundamental. Ini yang dulu disebut blue chip. Ya, blue chip. Blue chip. Saya simpan sekarang harga sahamnya sekian, dia akan naik terus. Ya. Buat pensiun saya Ya. atau buat perusahaan bagus. Ya, Stabil. Stabil. Makanya MSCI ini kan sebetulnya penerbit indeks, Prof. Jadi dia mengumpulkan saham-saham di bursa yang menurut dia bisa masuk ke dalam indeks dia. Nah, ukuran dia memang tadi fundamental. Ya. Nah, tapi di Maret dia bilang bahwa Indonesia mengalami tekanan fiskal Oke. karena penurunan penerimaan negara. Ya, itu ribut soal PPN segala macam. Ini tahun lalu itu Ya. mana. Kemudian Sri Mulyani lah waktu Sri itu zaman Mulyani. itu ya. Kemudian Sri Mulyani pada waktu itu mungkin bedanya lebih cool gitu ya dibandingkan yang sekarang, tapi Karena dia seorang ekonom sejati, dia mengerti gitu ya. Walaupun dibenci oleh masyarakat karena pajak ini naikkan ya, gitu ya. jadi waktu itu dia tidak terlalu banyak keluar statement, Ya. meskipun dia mengatakan dia sedikit menyanggah tentang pelemahan daya beli, karena menurut dia tidak ada pelemahan daya beli. Menurut dia. Menurut dia, jadi sama juga dengan Menteri Keuangan yang sekarang Purbaya, statement itu dibantah oleh doorstop, Prof. Kalau statement itu salah, Ya. otoritas kan bisa mengatakan informasi Anda salah. Kalau informasi Anda salah, bursa sebetulnya bisa menghentikan, Prof, dan memberikan broadcast ke investor. Ini ada informasi yang Anda anggap benar, sebenarnya informasi salah. Kenapa salah? Dibantah misalnya secara resmi oleh pemerintah, bukan oleh opini ya, Prof. Memang Itu kalau pemerintah, bursanya independen. ya bursa independen Independen dan berani. dan pemerintah juga memang memberikan sanggahan secara resmi, Prof, ke bursa. Jadi artinya pada waktu itu juga tidak ada sanggahan resmi. Dan menurut saya sendiri memang tidak bisa disanggah, Prof. Artinya informasi itu benar. Itu kan terrefleksi beberapa saat kemudian APBN kita keluar memang turun kan, Prof, yang kemudian jadi rame-rame efisiensi dan sebagainya. Jadi satu, Prof, informasi yang dikeluarkan itu benar. Informasi yang keluar benar, di mana benarnya? Benarnya kan dia mengatakan bahwa posisi Indonesia Ya. dari long ke short. Ya. Kalau ke Oh, short, MSCI-nya MSCI. benar, bukan Menteri Keuangan yang Bukan. benar. Dia benar. Dasar alasan argumentasi dia dari long ke short itu karena Indonesia memiliki Ada tekanan fiskal. Jadi kurang Berarti lebih kan benar, gini, ya. Prof. Kalau Indonesia punya tekanan fiskal, berarti perusahaannya pun turun kan dividen yield, Ya. Prof. Jadi artinya kita nggak bisa posisi long lagi. Makanya tidak bisa bayar pajak sebanyak dulu. Itu banyak dulu artinya. Dan ini diresonansi oleh JP Morgan, oleh Goldman Sachs juga di tahun lalu. Jadi setelah MSCI keluar, ini keluar gitu. Setelah itu indeks terkoreksi, kan, Prof, ini terkoreksi 2 kali, gitu ya, Prof ya. Nah pada waktu itu respon Presiden Prabowo Itu bulan Maret bulan Maret 2020. 2025. Presiden Prabowo mengatakan saya nggak peduli, bahkan dia keluar statement saham itu judi. Dan saya kasih tahu juga, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat. Saham itu buat orang kaya, nggak ada urusannya dengan rakyat Ekonomi, saya. tidak mencerminkan Nah, ekonomi tidak lah. urusan ekonomi. Nah, kemudian besoknya dia sidang kabinet, dia bilang ke kabinetnya, di sini yang pusing kan cuma Rosan aja, dia bilang cuma jadi tambah botak. Nih kan yang lain yang nggak punya saham nggak resah. Jadi kurang lebih dia mengatakan bahwa ya saham mau turun, Ya silakan aja. Silakan aja, nggak. Itu bukan indikator penting dalam buat ekonomi. indikator penting lah buat saya. Nah, tapi Prof, ada satu yang sebetulnya perlu kita ingat. Ya. Akarnya sebetulnya dia mengatakan bahwa Indonesia mengalami tekanan fiskal. Gitu kan, Prof? Ya. Nah, saya melihat di sini sebetulnya isu ini lambat laun akan terus sampai ke titiknya. Nah, dalam perjalanan, Prof, ketika di Davos, Presiden mengatakan di Davos, tidak ada sejarahnya Indonesia gagal bayar hutang. Berarti kan isu itu memang ada di market. Bahwa Indonesia punya risk profiling yang mirip Meksiko tahun 78, Prof. Jadi Meksiko tahun 78 itu gini, Prof. Dia punya rasio hutang ke GDP 31%. Terbaik juga waktu itu. Sama dengan kita sekarang terbaik dari G20, cuma 44%. Tapi tahu-tahu tahun 78, penerimaan negaranya turun, Prof. Karena pada waktu itu harga minyaknya jatuh, Penerimaannya turun. penerimaan turun. Ya. Sementara Meksiko dari 70 Ya. sampai 77, Ya. dia ekspansi fiskal, Prof. Ya. Jadi karena dia banyak minyak, Ya. dia melihat secara hitungannya bisa bayar hutang itu dari minyak, dia menerbitkanlah surat utang komersil, ya,
untuk membiayai infrastruktur dan sebagainya, Prof. Iya. Nah, di tahun 78 harga minyak jatuh. Pada waktu itu sama persis dengan sekarang, Prof. Orang gonjang-ganjingnya tuh tentang ngomongin Amerika ini surat utangnya bisa jatuh, bisa kayak sampai seperti sekarang lah. Ketika orang juga ngomong Amerika bankrupt dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi patahnya di Meksiko, Prof. Bukan di Amerika. Bukan di Amerika. Jadi kalau kita lihat risk profilingnya, Prof. Suka tidak suka, profil risiko kita ini mirip Meksiko. Saya mungkin merefer yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di rapat dengar pendapat Komisi 11 tahun 2024, Prof. Jadi, dia menjawab pertanyaan anggota DPR tentang hutang. Dia jawab, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Tahun ini juga hutang jatuh tempo kita 400 triliun. Bapak Ibu kan nggak terasa toh, karena saya revolving. Artinya kan sama seperti saya cerita yang pernah dilakukan oleh The Fed. Surat utang lama, ditukar surat utang diperbarui. baru. Dia sebetulnya mengingatkan 2025, 2026, 2027 menurut dia kita mengalami puncak hutang jatuh tempo tertinggi. Masing-masing per tahun dia bilang 850. Berarti kan dua kali 2024. Dia mengatakan informasi itu. Terus saya gitu melihat, wah ini kalau dia naik 2 kali, gitu ya Prof ya. Berarti kita kan belanjanya naik 2 kali. Persis kayak Meksiko, Prof. Jadi dia dalam posisi belanja rutinnya naik karena hutang jatuh tempo naik, belanja naik, penerimaan turun kan, Prof. Ini kalau di rumah tangga nih disiplin ekonominya mulai kacau nih. Ya, mulai kacau. Artinya pengeluaran bisa lebih besar daripada pendapatan. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Nah, terus saya melihat bahwa oh ini kayak Meksiko nih. Gitu kan? Anda melihat ada ancaman itu. Kayak Meksiko. Jadi ketika saya melihat MSCI, kemudian JP Morgan, Goldman Sachs ngeluarin, saya gini, Prof. Karena saya kan lama di pasar modal ya, Prof. Yang seperti orang sekarang sebut bandar, Prof. Bandar, price maker. Ya, price maker. Orang, Prof, jadi bandar itu satu, dia tuh bisa mendrive market dengan isu dia. Untuk dia bisa mendrive market dengan isu dia, dia juga harus menguasai surat berharga beredar atau uang beredar. Jadi misalnya gini, Prof, Alan Greenspan, Prof. Alan Greenspan itu orang yang dikenang sebagai orang yang paling berhasil memimpin policy lewat communication gitu loh. Jadi artinya Greenspan dianggap sukses mendrive apa yang dimau oleh The Fed lewat komunikasi dia. Jadi kalau Greenspan ngomong, orang percaya, oh ini kayaknya ke sana nih. Tapi yang menciptakan equilibrium baru kan bukan hanya saya, Prof. Tapi karena orang market ikut saya. Karena saya kirim signal. Kirim signal. Mas, tapi dari tadi sudah tersaji. Siap, Prof. Ya, ini saya tambahkan berkenan. Berkenan, ini Prof. stevia, zero kalori. Zero kalori. Oke. Ini cukup hanya 2 tetes saja. Ya, sudah bisa kita rasakan. Siap, Prof. Ya, kita ngopi dulu, Mas Yanuar, karena ini suasananya hujan-hujan seperti ini. Ya, saya mengundang Anda juga datang ke Rumah Perubahan Jakarta Escape karena di sini enaknya buat ngopi. Iya, Prof. Ya? Enak dingin-dingin, Prof. Dingin-dingin dan di bawah pohon. Ya. Oke, lanjutkan. Ya, kalau kita lihat di salah satu grand teori strategic management kan signaling theory itu kan, signaling theory. Ya, signaling theory. Dia bisa melakukan signaling theory karena ketika dia ngomong, besoknya dia pun bisa memover market seperti omongan dia kan, Prof. Artinya kan dia memang posisinya bandar. Dia bisa ngelit isu, tapi dia juga bisa nguasain floatingnya. Nah, saya melihat, Prof, gitu ya, misalnya Purbaya gitu ya. Menurut saya, dia dari sisi itu tidak ada yang salah. Ketika dia misalnya mencoba ngomong, saya kan injek tuh likuiditas, ya kan? Dia kan mau ngomong ini loh, kalau saya injek likuiditas, saya aja berani, masa kamu gak berani? Tapi kan persoalannya, Prof, kalau si Greenspan, dia kan bisa ngasih sinyal juga tidak hanya omongan gitu loh, Prof. Besoknya itu memang ada yang bergerak. Kalau ini kan sinyalnya itu datang ke rapat direksi bank gitu kan, orang jadi tambah ngelihat lagi kan, ini sebetulnya bandar atau pengen jadi bandar kurang lebih kan gitu loh, Prof. Jadi artinya kan orang juga akan ngitung, Prof. Misalnya 270 triliun yang dia dimasukkan ke bank-bank himbara itu. Bank himbara. Dia bilang, saya setuju sama dia bahwa kalau M0 itu kering, ya, uang yang di tangan kita ini, Prof, kering, maka itu akan terjadi krisis, dan memicu krisis politik. Dia kemudian mengatakan kasualitas antara M1, jadi uang yang diperbankan, Prof, yang kemudian disalurkan kredit. Jadi dia melihat kasualitas hubungan antara M1 yang disalurkan kredit ke M0. Jadi kalau M1-nya bertambah dan disalurkan ke kredit, maka M0-nya akan basah.
Itu sebetulnya secara walaupun dia tidak pernah menjelaskan, tapi sebetulnya itu intinya, Prof. Kasarnya pokoknya nanti perputaran ekonomi akan terjadi. Akan terjadi. Jadi dia mempercayai kasualitas yang kelihatannya secara modeling dia yakini Masuk akal dan kemungkinan bisa. ya, dan beberapa titik itu saya akui, Prof. Beberapa titik itu misalnya ketika dia bilang 2020 memang itu betul, ketika pemerintah itu menginjek likuiditas, Ya. kredit terjadi, M0 nggak jadi kering, kita lolos dari COVID, itu dia betul. Tapi gini, saya punya kontra-argumen juga gitu ya, Prof. Ya. Situasinya, Prof, terutama di 2023, kalau saya lihat terjadi penurunan, Prof, kredit modal kerja, terjadi penurunan kredit UKM. Jadi ini yang orang sebut demand side. Kalau kredit modal kerja udah nggak diambil, Ya. berarti kan financing itu tidak diinginkan Ya. oleh dunia usaha. Ya. Saya melihat secara long term, Indonesia ini kalau untuk dagang itu elastisitasnya memang sama Cina, Prof. Baik ekspor maupun impor. Jadi ekspor komoditas kita gitu itu juga sama Cina. Par ya begitu Par, ya. Kemudian Jadi kalau ekonomi dia bagus, kita bagus. Bagus. Dia butuh batu bara, Ya. dia butuh minyak sawit. Ya. Ya, dari kita. Oke. Nah, kemudian carry trade dia juga untuk proses produksi, jadi kita impor, kita trading gitu loh, Prof ya. Nah, saya melihat, Prof, 2021 itu Cina sebenarnya mengalami masalah, Prof. Ya. Jadi Cina itu sebetulnya membangun perumahan untuk Gen Z-nya. Tapi tanpa survei dulu, Prof. Besar-besaran. Besar-besaran. Jadinya kota hantu. Kota sekarang. hantu. Di 2021 tuh macet, Prof. Macetnya itu ternyata setelah macet dia baru survei, Prof. Setelah hasil dia mereka survei, bank sentralnya survei, ternyata terjadi pergeseran di Gen Z dia, Prof. Jadi Gen Z-nya merasa memang tidak seperti orang tuanya dulu. Ya, ini udah mulai di sini. Di sini juga. Mulai mirip. Nah, jadi daripada saya beli rumah, Ya. ngambil mortgage gitu ya, Prof. Saya harus bayar yang menurut dia bayarnya sama aja dengan dia bayar sewa. Kan mendingan saya sebetulnya utilisasi aset, ya main saham, main segala macam, Prof. Jadi di situ, Prof, sebetulnya kalau kita lihat ekspansi likuiditas yang dilakukan oleh Cina keluar, itu sebetulnya juga menurun, Prof. Karena dia terkonsentrasi mencegah untuk krisis properti, Prof. Dalam artian proses produksinya berkurang, Ya. ekspor dia juga berkurang, kan, Prof? Amerika habis. Nah, habis ya. habis. Mereka harus cari negara lain. Nah, saya ngelihat, oh kayaknya ini dampak dari situ, UKM melambat karena Cina melambat gitu. Sektor manufaktur kita jebol. Jebol. Kalah nih Kalah. dengan barang impor ini. Nah, cerminan PPH turun itu kan berarti sektor usahanya turun labanya kan, Turun. Prof? Ya, ya. PPN turun, daya beli kan. Ya. Terus Nah, saya lihat itu pun dinaikkan Ya. rate-nya, pajaknya dinaikkan. Ya. ternyata sektor informal kita, Prof, yang jadi topangan untuk ekonomi kita, terjadi shifting tenaga kerja formal ke informal yang terus meningkatkan. Ya. Kalau bahasa kerennya gig ekonomi. Ya. Iya, iya. Nah, jadi gini, Prof. Saya kemudian ngelihat gitu, oh kalau dulu ketika era startup yang di belakangnya bakar uang, Ya, modalnya datang terus. modal datang terus, sehingga artinya kan demand side Ya. diangkat karena harga murah yang bakar, Bakar duit. duit. Ya. Singkat cerita, kita ditopang oleh bakar duit, ya Prof, yang masuk ke startup aplikator yang Ya. sekarang Gojek dan sebagainya, dan juga ke fintech. Ya. Jadi konsumsi kelas informal kita diisi oleh ini, Prof. Ya. Diisi oleh ini. Bukan oleh pasar yang betulan yang ada selama ini kita kenal di kaki lima begitu ya? Ya, jadi diisi sama dua ini. Saya kemudian ngelihat sebetulnya ketika The Fed normalisasi Ya. dan dia memaksa pasarnya beli balik surat utang Ya. yang pernah dijual ke The Fed, hedge fund-nya sendiri posisi portofolionya apa? Saya berangkat dari kepenasaran itu, Prof. Saya cek, Prof, ternyata di 2022 itu hedge fund itu melakukan rebalancing, Prof. Dengan dia mengambil lagi surat utang pemerintah Amerika Serikat itu, dia mulai cash in, Prof, terhadap uang-uang yang dia tanamkan di startup-startup. Karena kan dia butuh uang untuk menebus surat utang yang dia gadaikan itu, Prof. Ya kan? Nah, lepaslah portfolionya di situ. Nah, makanya kan mulai muncul kan bahwa udah kering, udah nggak ada lagi era bakar duitnya kan. Karena gitu mereka loh, udah Prof. untung ya. Iya. Udah naik berapa kali kan Iya, begitu kan? tapi kan kalau begitu dia mau exit kan dia yang dibutuhkan exit kan, Prof. Exit. Di sisi lain mereka mulai akumulasi emas, Prof. Jadi emas tuh mulai naik di situ sebetulnya di 2022 itu. Jadi saya berdasarkan data itu saya menganggap, Prof, satu dari sisi orang yang pendapatannya dari sektor formal Ya. mengering karena pelemahan ekonomi Cina. Ya. Orang yang mendapatkan pendapatan dari sektor informal mengering sumber uangnya karena ekses likuiditas dari Amerika Serikat mengering gitu loh, Prof. I see. Jadi saya melihatnya dua sisi ini sebetulnya
yang sebetulnya membuka borok yang tidak terlihat dalam perekonomian kita. Artinya kalau dipompa lewat supply di bank-bank himbara, uang tidak mengalir. Ya, tidak mengalir. Tidak tapi mengalir karena demand side-nya tidak ada. demand saya tidak ada. Nah sekarang kan Prof gini Prof, sekarang Prof misalnya punya usaha, Prof dipaksa ambil kredit. Ya. Lah kalau daya belinya nggak ada kan Prof nggak mau konyol Prof gitu. Mendingan gua nggak jadi bikin pabrik, iya kan? Kalau UKM kan dia juga rasional kan, nggak mau dikejar-kejar bank gitu Ya. kan. Jadi saya melihat demand side-nya nggak ada Ya. gitu. Makanya kan tidak kredibel kebijakan dia. Nah dari itu Prof sebetulnya saya lihat oh nih kalau MSCI, JP Morgan, Goldman Sachs dan Dia sebagainya membaca ini semua. dan sudah mulai meniupkan ke pasar, saya melihatnya oh nih kayaknya gamenya akan bergeser nih. Makanya orang lari ke safe haven. Ke safe haven. Singapura dolar, Ke emas. American dollar, emas walaupun turun sebentar, tapi emas Ya, diambil emas, karena gitu. ini yang safe haven. Nah, dari situ saya ngelihat gitu. Ini ada kemungkinan nggak ya gitu bahwa sebetulnya yang dikejar patahnya itu kalau dulu di Meksiko dikejar patahnya ke Indonesia. Bisa di sini ya. Bisa di sini kan kalau lihat gejalanya dengan sudah mulai ngomong gitu kan Prof ya. Jadi mega trust itu bukan semata-mata pulau retak pecah, Iya, tetapi iya. bisa jadi Di goncangan sini, ekonomi, gitu, di sini. Nah, makanya yang perlu kita lakukan sekarang pertahanan dulu. pertahanan. Ya kan Prof? Ya. Sehingga kalau saya ngelihatnya kita konsentrasi dulu mencegah gagal bayar kan Prof? Ya, karena hutang kita tadi udah meningkat 2 kali lipat sejak zaman Sri Mulyani bicara di DPR. 2024 gitu ya. 2024. Nah saya ngelihat terus kelihatannya sinyal itu dianggap angin lalu gitu ya Prof ya. Nah saya juga melihat Prof, sebetulnya Menteri Keuangan Purbaya dan sebagainya, dia melihat depan kurva kalau the Fed udah kayak gini, ini bakal kayak 2009 lagi Prof. Ujung-ujungnya kuantitatif easing lagi. Kuantitatif easing lagi, kemudian banjir lagi gitu Belajar loh. Prof. lagi. Saya melihat kayaknya ini agak beda nih sama 2009. Jadi kalaupun quantitative easing, kecenderungan saya membaca statement-statementnya kok kayak Cina ya. Ini menjadi sangat relevan dengan melihat gaya Trump. Kayak Trump, dia ingin membangun industrinya, make America great again. Dan dia selalu menginginkan Cina hancur gitu kan Prof. Cina Jadi hancur. artinya satu-satunya menghancurkan Cina ya memang membiarkan ada yang kering likuiditas di Ya, Asia kan dan Prof. Cina itu related dengan negara lain termasuk Ya, kita. ya. Jadi ya Cina kena, kita kena. Ya. Kemudian yang orang lupakan juga sisi Jepang Prof. Nah Jepang tuh ngeluarin statement Prof dari 2023 Ya. bahwa kita akan menormalisasi kebijakan kita kurang lebih gini loh. Saya udah berkorban banyak, yang untung Cina dan sebagainya, sekarang saya malah tertekan. Jadi sekarang juga saya mau egois lah. Kurang lebih kan gitu loh Prof, saya juga mau egois, suku bunga saya juga mau tinggi gitu. Jadi dua sinyal ini menurut saya antara Amerika dan Jepang yang dalam satu sekutu dalam SDR IMF, ada tidak kesamaan Prof. Bisa global recession. Jadi saya membaca gini Prof, di akhir tahun 2025, saya baca data otoritas pasar modalnya Amerika Serikat, FNRA, ternyata pembiayaan margin Prof di saham itu naik 35% Prof. Jadi saya baca semua di Amerika Serikat memperkirakan akan bubble saham di Maret. Yang diperkirakan di Nasdaq Prof. Maret Terkait 2025. 2020 yang diberikan Nasdaq koreksi terhadap saham-saham EI. Jeremy Powell, Chair the Fed bilang, enggak ini nggak kayak bubble.com 90 dia bilang. Nah, karena dia bilang beda dengan .com 90 dengan EI. Saya ngelihat sederhana, Prof. Kalau dia angkat ngegoreng saham di Nasdaq, pasti di kita juga digoreng kan, Prof. Tujuannya bubble gitu ya. Saya tadinya menduga koreksinya akan terjadi di Februari, Prof. Tapi kan ternyata di Januari ya, gitu. Jadi saya tadinya tadi saya menduga tuh nanti akan terjadi di Februari karena seperti itu. Tahu-tahu terjadi di Maret. Nah, ketika di Maret itu dikeluarkan, Prof. Pertama, Prof, informasi yang dikeluarkan itu, sekali lagi, Prof, tidak bisa kita bantah. Memang struktur pasar modal kita seperti itu. Oke. Jadi, informasi itu menjadi sentimen negatif. Nah, saya kemudian mulai berhitung, Prof. Ini kayaknya abis ini akan masuk nggak lagi isu tentang surat utangnya. Masuk kemarin Moody, Prof. Nah, jadi dari sinyal itu, Prof, saya hanya ingin mengatakan kita patut waspada. Kelihatannya gitu ya, kelihatannya secara isu kita ditekan terus nih, seolah-olah ingin crashnya di sini gitu, Prof. Jadi artinya ya saya mengambil posisi bicara risk lah, kan kalau yang bicara artinya negara harus mempersiapkan harus mempersiapkan bantalan. Jadi kalau menurut saya kalau jatuh kita jatuh di tempat yang empuk lah kurang lebih. Kemudian gini, Prof, ketika
The Fed itu normalisasi, asing itu kan buang surat utang kita, Prof. Jadi perubahan Obligasi komposisi kita juga Prof. turun Ya. sekarang. Jadi Prof di 2016 Ya. BI itu menyerap terus surat utang yang dilepas asing. Ya. Jadi yang tadinya surat utang negara kita yang beredar di pasar, Ya. BI itu hanya pegang 12%, Prof. Ya. Dari yang beredar semua. Hari ini 45, Prof. Jadi di hold di neraca dia. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan yang punya dana besar, dari alokasi DJS-nya udah 74% di SBN. Jadi kalau kita hitung, Prof, sekarang itu kalau kita ngomong floating nih, Bro ya. Free float surat utang kita itu cuma 30%-an, Prof. Karena 45 di neraca BI, Ya. sekitar sisanya di BPJS dan Dapen, total 70-an, 60-70. Dipegang oleh lembaga-lembaga milik pemerintah semua. Nah, ini Prof yang bisa menjelaskan Ya. kenapa Dolar makin mahal. mahal, kemudian sahamnya naik, Ya. kenapa dolarnya naik. Ya. Karena sebetulnya ruang asing untuk mendapatkan keuntungan di dolar menggunakan surat utang negara jadi kecil, Prof, karena dia hanya menggerakkan 30%. Jadi akhirnya, Prof, yang dia perlebar saham. Jadi kurang lebih saya ingin mengatakan karena permainan di sininya dikunci, Prof. Ya. Dikunci sama BI, dia geser ke sini, Prof. Ya. Nah, problemnya adalah ketika itu mengganggu nilai tukar, BI kan punya tugas stabilisasi nilai tukar, Prof. Nah, ini Prof, adu staminanya di sini menurut saya. Seberapa kuat kita Seberapa melakukan? kuat karena BI Sementara cadangan devisa kita ini Surat sangat utang kan, tergantung, ya sangat tergantung kepada pendapatan negara yang pendapatannya sebagian besar adalah komoditas. Ya. Harganya volatile. Ya. Jadi apa yang bisa kita ingatkan kepada presiden dan para jajarannya? Apa yang baik yang dilakukan? Gini, Prof, saya mungkin yang ingin saya ingatkan saatnya kita jadi orang rasional, Prof. Rasional. Pertama, Prof, menurut saya pejabat di sektor keuangan mulai irit bicaralah. Jangan mengklaim-klaim sembarangan Jangan ya. mengklaim sembarangan. Jangan mengklaim seperti kemarin nanti saya jamin Ya. pasar modal akan mencapai lagi Ya. 10.000 dalam waktu dekat. Nah. Nah, itu Jangan. sebenarnya tidak bisa mengatakan itu. Ya, saya ingin mengingatkan gini, Prof. Tahun 2020 Argentina itu mengajukan bondholder meeting, Prof. Jadi bondholder meeting itu karena pemegang surat utang ini kan bukan lagi negara-negara tapi banyak kan. Nah, dalam bondholder meeting itu dia mengajukan restrukturisasi utang lamanya, Prof. Jadi bukan mekanisme revolving, Prof. Jadi kayak roll over lah di perbankan lah, Prof. Jadi ini tenornya Utang kita perpanjang. perpanjang. Dari 10 tahun, 10. 30 tahun. Nggak disetujui, Prof. Oleh Karena para bondholder. bondholder. Karena dianggap Argentina ketika menerbitkan surat utang itu dari tahun 2008 sampai 2015 memanipulasi statistik. Gitu loh, Prof. Nah, Mei 2020 default Argentina, makanya sampai presidennya kemarin diganti itu kan, Prof. Jadi saya ingin mengatakan gini, Prof. Sekarang misalnya pertarungannya dalam hari yang sama, BPS mengeluarkan rilis pertumbuhan, Moody mengeluarkan negatif outlook. Pada perbankan dan sebagainya. Dan perbankan sebagainya. Ini kan kayak tarung isu, Prof. Anda pakai BPS, Anda pakai ini. Dan kemudian misalnya Purbaya selalu mengatakan gitu, fundamental kita baik kok, Prof. Logikanya di mana gitu? Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi naik, tapi pajaknya turun, berarti kan sebetulnya kalau dari sisi dunia usaha kan lagi susah. Saya menganggap gini loh, Prof. Kenapa kita tidak mengatakan indeks ini kalau koreksi, ya koreksi aja karena memang mungkin koreksi fundamental kita dibandingkan kita ngomong bahwa ini kan sebetulnya fundamental kita baik. Jadi lebih baik kita ikutin alurnya. Ya. Tapi kita mengatakan, tapi kita nggak suka loh ya kalau ada orang yang spekulasi berlebihan, main-main pakai informasi, karena nggak bisa dipungkiri, Prof. Sebelum informasi keluar, sahamnya digoreng ke atas, keluar turun kan, Prof. Penindakan hukum, Prof. Periksa oleh OJK. Jadi Itu harus tegas ya. tegas, seperti juga US SEC mencegah spiral efek di 2008, Prof, ketika crash. Dia kan melakukan penindakan hukum. Tapi saya ingin memberikan gambaran gini, Prof. Waktu krisis 2008, ya, sebetulnya kan terjadi repo juga, Prof. Ya. Nah, yang ngerjain kan hedge fund-nya, Prof. Sehingga konglomerat kita tidak bisa top up. Ya, Prof, dulu kan sempat rame kan, Prof, ya, sampai kemudian Bu Sri Mulyani waktu itu Menteri Keuangan, dia pokoknya kekeh tidak mau intervensi ya, sampai akhirnya menimbulkan konflik politik lah gitu ya, Prof, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya, Prof, dari sisi itu, di sisi antar sesama pemain, ternyata, Prof, konglomerat kita sekarang ibaratnya jauh lebih lincah. Begitu misalnya dia gadaikan sahamnya, Ya. si hedge fund-nya mulai menekan dia. Ya. Dia right issue lagi, Prof, terbitkan saham baru, diserap lagi. Jadi ini sebetulnya yang terjadi itu sebetulnya yang dikerjain juga udah bisa saling kerjain, Prof. Jadi Ya, baik. sebenarnya kalau pemerintah biarin sih biarin aja, Prof, gitu.
sampai kena batunya. Sampai kena Tapi batu. akhirnya kan ada yang dirugikan. Yang dirugikan Ya, masyarakat. baik. Prof. Ya. Terima kasih Mas Yanwar. Sama-sama, Ini Prof. adalah suatu hubungan kausalitas antara satu kejadian dengan kejadian yang lain yang saling berhubungan. Karena inilah ekonomi kita, gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjelaskan. mudah-mudahan bermanfaat, Prof. Dan biasa sejarah berulang, kejadian lagi. Pepatah mengatakan katanya ada orang yang baca sejarah, ada orang yang tidak baca sejarah. Ya. Dan orang yang baca sejarah selalu tahu bahwa sejarah bisa berulang. Ya. Tapi masalahnya ada orang yang tidak baca sejarah dan kemudian melakukan tindakan yang berulang itu. Ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Prof. Stay relevant.